Bungkus kami dengan kuat Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih, berfirman-Lah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan menemukan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 dan 12. Jika sudah ada teksnya, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu teksnya? Mari kita baca bersama-sama teks ini. 2, 3 ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan satu firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu Injil dan dunia sekuler ya. Injil dan dunia sekuler. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada di PowerPoint sudah muncul? Ya, jika sudah muncul. Tidak mau kacamata jadi harus dekat-dekat. Ya, sudah muncul ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau bahas satu persatu ya. Di ayat 1 dikatakan dunia. Di situ Yesus datang ke dunia, ya. Lalu dunia ini dijadikan oleh Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, itu variabel-variabel yang ada di ayat yang 11. Nah, Yesus diutus oleh Bapa datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia, untuk menerangi dunia, untuk memperingatkan dunia. Kenapa Yesus datang? Karena Yesus mengasihi dunia. Dia tidak mau dunia ini binasa. Dia tidak mau kita akan mati sia-sia. Dia tidak mau kita akan masuk dalam jurang maut, dalam jurang neraka yang kekal. Tetapi di ayat 11 sayang sekali ketika Yesus datang ke dunia dikatakan bahwa dunia itu dijadikannya, segala isinya milik Dia. Dunia ini milik Dia. Tapi ketika Dia datang ke dalam dunia, Alkitab katakan tadi dunia itu tidak mengenalnya. Ketika Dia datang dalam dunia, dunia sedang hingar-bingar, sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing, dengan keinginan masing-masing, dengan kesibukan masing-masing, dengan kesenangan masing-masing. Ketika Dia datang, dunia tidak mengenalnya karena manusia yang ada di dunia itu sedang sibuk, sedang asik menikmati hawa nafsu dagingnya, menikmati dosa-dosanya. Maka gak ada waktu, gak ada keinginan untuk mengenalnya, gak ada keinginan untuk berhenti dari segala semuanya itu, lalu melihat siapa yang datang itu. Kalau kita bisa bayangkan, Yesus datang kepada dunia yang diciptakannya, miliknya, kepada manusia yang diciptakannya, tapi manusia itu tidak mengenalnya. Saya bisa membayangkan bahwa begitu sedihnya Tuhan Yesus pada saat itu. Nah Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan tentang dunia? Dunia ini adalah suatu tempat yang terdiri dari manusia-manusia dan ciptaan-ciptaan lainnya. Dan kita manusia ini sebagai makhluk tertinggi, makhluk paling mulia yang ditempatkan berada di dalam dunia. Di dunia ini kita ngapain? Ya kita memanfaatkan dan mengolah dunia demi kelangsungan hidup kita. Kita beraktivitas, kita menjalani hidup kita mencari nafkah, kita mengejar cita-cita kita mengejar karir kita. Kita melakukan banyak hal di dunia. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan di dunia, yang kita ingin bersenang-senang di dunia ini. Itu pemikiran manusia-manusia sekuler. Nah, makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika
Yesus berinkarnasi dalam dunia yang seperti itu, Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi sayang sekali dikatakan manusia itu tidak mengenalnya. Kenapa tidak mengenal? Karena matanya ditutup, matanya itu dihalangi, ada selubung yang menghambat pemandangan, yang menghambat pengenalan. Sehingga ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, dunia tidak mengenalnya. Seharusnya manusia bersyukur, dunia ini kan dicipta oleh Tuhan. Segala yang ada di dunia ini juga dari Tuhan. Dan kita bisa pakai, kita difasilitasi oleh Tuhan untuk menggunakan apa aja yang di dunia ini. Dan kita berusaha dengan kita berjuang seperti mandat budaya yang diberikan kepada Adam dan Hawa, kerjakan. Isi bumi ini, kamu bisa makan dari taman ini, dan lain sebagainya. Tetapi luar biasa manusia malah terlena, manusia malah kebablasan, manusia malah akhirnya jatuh di dalam berbagai-bagai kejahatan dan nafsu daging. Kalau kita baca kitab Roma, dikatakan di situ bahwa Tuhan memandang ke bumi, ke dunia. Dan ketika dia memandang ke dunia, ke bumi, dikatakan tidak ada lagi yang benar, seorang pun. Semuanya sudah hidup di dalam dosa. Padahal sebelumnya dunia dirancang, dunia dicipta untuk sesuatu yang baik. Karena Tuhan mau baik dunia, baik manusia yang ada di dalamnya itu dicipta untuk mengarah kepada memuliakan Tuhan. Tetapi ketika dia melihat ke dunia, apa yang dirancang di awal itu tidak tergenapi. Manusia tidak memuliakan Allah, dunia tidak memuliakan Allah. Dunia melupakan Allah dalam dunia. Mereka lebih asik, manusia lebih asik dengan dunianya sendiri. Dan akhirnya melupakan Tuhan yang menciptakan dunia ini bagi kita. Dan Tuhan melihat itu, bahwa dunia ini sedang berjalan menuju kematian, menuju kebinasaan yang kekal. Maka dia diutus. Tetapi ketika dia diutus, tidak ada yang mengenalnya. Satu analogi yang menarik mungkin begini. Mungkin Pak Waiman lah katakan, dia memberi satu rumah kepada anaknya dengan fasilitasnya, lalu memberikan satu toko untuk diusahakan, begitu ya. Lalu ketika Pak Waiman datang berkunjung ke rumah anaknya, lalu anaknya tidak mengenalnya. Sedih sekali ya, sedih sekali kita. Kita datang ke rumah itu kita kasih, kita fasilitasi, lalu kita kasih satu dunia di mana dia bisa bekerja. Tapi ketika kita datang, dia tidak mengenal kita. Itu gambaran sederhana, walaupun tidak lengkap, tidak sempurna. Tuhan memberikan kita dunia sebagai tempat tinggal kita. Diberikannya kita pekerjaan, diberikannya kita dunia usaha, diberikannya kita rumah, diberikannya kita hikmat dan akal. Tapi ketika dia datang, Alkitab bilang dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak menyambutnya. Dunia tidak mempersilakannya masuk di rumahnya. Tetapi dunia mengabaikannya. Seolah-olah dia seperti angin lalu yang begitu lewat saja. Sama seperti Pak Waiman, dia datang ke rumah anaknya, seolah-olah yang dia lihat itu cuma angin. Gak ada makhluk di depannya, diabaikan. Kira-kira begitu gambarannya. Maka kita bisa bayangkan hati Yesus pada waktu begitu kecewa melihat dunia yang diciptakan yang tidak mengenalnya. Begitu sedih rasanya kalau kita di posisi sebagai seorang bapak datang kepada rumah anak supaya itu kita pas, tapi dia nggak kenal kita bisa menangis ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia menjadikan hidupnya terpisah dari Tuhan. Manusia menjadikan hidupnya terpisah dari Tuhan. Kata sekuler itu sebenarnya artinya suatu hal yang bersifat duniawi dan kebendaan, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Lalu ada namanya muncullah, dari situ muncullah paham sekularisme. Itu adalah sebuah paham yang hanya mengedepankan pada kebendaan semata, memisahkan hal-hal materi, hal-hal dunia dengan akhirat. Paham yang selalu memperjuangkan untuk bebas dari berbagai aturan agama. Jadi mereka berpikir paham ini,
Ya, Tuhan, hal-hal rohani. Gak ada kaitannya dengan pekerjaan saya. Gak ada kaitannya dengan usaha saya. Usaha saya. Uang saya. Hidup saya. Gak ada kaitan. Tuhan berdiri sendiri dan saya dengan segala kehidupan saya berdiri sendiri. Maka keputusan yang saya akan ambil juga berdiri sendiri. Gak ada kaitannya dengan Tuhan. Itu paham sekuler. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat berbahaya ya. Pada saat Yesus datang dalam dunia, saat itu ternyata dunia sedang mengedepankan materi, sedang mengedepankan benda-benda, sedang mengedepankan diri mereka dengan apa yang ada pada mereka sendiri, dan memisahkannya daripada, tidak mengaitkannya dengan Tuhan. Ya, ini ada karena saya kerja keras, ini ada karena saya berusaha, ini ada karena saya pintar, ini ada karena saya berjuang. Jadi saya tidak mengaitkannya dengan Tuhan. Maka nanti orang-orang itu akan mengerjakan segala sesuatu itu juga tidak mengaitkannya untuk kemuliaan Tuhan. Dia hanya akan pakai itu untuk kepuasan diri sendiri, hanya akan pakai itu untuk kepuasan pikiran dan perasaannya sendiri. Parah sekali, mengerikan sekali ya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang menempatkan kita dalam dunia, dan Dia mau kita memuliakan Tuhan di dalam dunia. Dia mengizinkan kita hidup di dunia dengan segala fasilitas, dengan segala apa yang kita punya. Tuhan mau dalam dunia ini kita mengaitkan, menghubungkan, merelasikan segala sesuatu dalam hidup kita dengan Tuhan. Apa yang kita punya tidak berdiri sendiri. Kita harus mengaitkannya dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya dalam hidup ini kita selalu ingat Tuhan, melayani Tuhan, mengandalkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja. Ya. Di rumah kita masih melipat tangan. Ya, saya percaya di rumah kita semua ini di rumah bangun tadi, di rumah masih melipat tangan, berdoa bersyukur ya. Masih sempat berdoa minimal. Mungkin ada nggak sempat baca firman Tuhan, tapi harusnya baca firman Tuhan. Tapi saya yakin tadi pagi bangun langsung melipat tangan, langsung bersyukur karena kita mengaitkan kebangunan kita dari tidur itu adalah karena Tuhan. Ketika nanti malam kita akan tidur, kita juga berdoa mengucap syukur karena kita menghubungkan apa yang kita kerjakan hari ini, kesanggupan, kemampuan yang kita kerjakan sepanjang hari, kita kaitkan dengan kesanggupan yang memberikan bagi kita. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, dunia ini sedang menggiring kita menjadi orang-orang yang sangat sekuler, menjadi orang-orang yang menganggap hal-hal rohani itu hal yang ketinggalan zaman. Alkitab itu adalah hal yang kuno. Beribadah itu sudah hal-hal yang kuno. Melayani itu sebagai hal-hal yang gak masuk akal. Dunia digiring untuk mengejar materi semata. Dunia ini digiring untuk hal-hal yang bersifat kebendaan, mengejarnya. Dan tanpa sadar, nanti kita akan menganggap itu semua lebih penting daripada waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Itu semua lebih penting daripada waktu-waktu kita beribadah. Itu semua lebih penting daripada Alkitab firman Tuhan. Itu semua lebih penting dari kita bisa melayani Tuhan. Maka tidak heran dunia pada masa kini, manusia-manusia pada masa, bahkan orang Kristen pada masa kini akhirnya menganggap ibadah nggak ibadah sama saja, nggak impact kepada usaha saya. Melayani nggak melayani biasa aja, nggak impact kepada untung rugi usaha saya. Ibadah nggak ibadah, melayani nggak melayani, nggak impact kepada dapur saya maupun apa enggak. Maka tidak heran dunia ditinggalkan, gereja ditinggalkan dan mengejar dunia. Ini ada satu gereja di London, coba kita lihat ya. Ini adalah bukti dunia yang semakin sekuler. Akhirnya manusia mengaitkan hidupnya tidak terkait dengan Tuhan, maka gereja ditinggalkan. Dengan gereja mungkin pengunjungnya berkurang. Kita lihat kan dulu gereja punya itu, sekarang semua jadi food court. Matikan yang di sini kan.
street, gue jadi pesen ini dan nasi lemak, ada British steak, ada pizza, ada salad, ada pad thai. Gila ini, dulu ini gereja bagus banget. Nah, kita di restoran doang. Aduh, sedih ya gereja itu ya. Gereja yang megah, yang mewah berubah menjadi tempat kumpul, kongkow, makan di kafe. Itu dia semakin sekuler. Kenapa itu ditinggalkan? Karena pikiran manusia itu semakin sekuler. Gereja tidak penting, melayani tidak penting, ibadah tidak penting. Gereja menjadi kosong, maka berubah fungsi menjadi tempat orang berjualan, menjadi kafe, menjadi mall. Sedih banget ya. Kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, karena manusia sudah dipengaruhi dengan dunia, dengan keinginan dunia. Manusia tidak bersemangat lagi untuk mengejar pengenalan akan Tuhan. Bosan sudah, menjenuhkan sudah, karena sudah lebih enak, lebih tertarik kita dengan media sosial kita, lebih tertarik dengan usaha kita, lebih tertarik dengan pekerjaan kita. Ke gereja melayani dianggap sebagai hal membuang waktu, nggak ada kaitannya dengan hidup pada masa kini. Gereja semoga itu ditinggalkan. Sedih ya kita ya, itu masih di barat, di London. Nggak tahu apakah itu akan menular ke Indonesia, ke gereja-gereja lainnya. Padahal Injil kaki yang pertama adalah di barat. Tapi sekarang mereka tinggalkan gereja karena pikiran mereka sudah sangat sekuler. Tidak ada kaitannya hidup ini dengan hal-hal yang bersifat rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau menghimbau kita bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di hidup kita, suka duka, sukses atau tidaknya, air mata atau hal-hal lainnya, semua hidup nafas hidup kita, mari kita mengaitkannya, selalu menghubungkannya, ada korelasi antara Tuhan dengan semuanya itu. Kita nggak berdiri sendiri, dunia nggak berdiri sendiri, usaha kita itu nggak berdiri sendiri, nafas itu nggak berdiri sendiri. Itu ada kaitannya dengan kuasa Tuhan. Nah, kalau kita menyadari itu secara penuh, saya percaya kita akan semakin haus ingin mengenal Tuhan, makin haus mengenal Tuhan. Maka gereja tidak akan ditinggalkan. Gereja akan diisi oleh orang-orang yang rindu beribadah, yang rindu belajar akan firman Tuhan. Ibadah rayanya atau ibadah-ibadah lain yang difasilitasi oleh gereja, saya yakin itu. Karena masih ada yang menganggap, yang mengaitkan bahwa aku ada. Erat sekali kaitannya dengan Tuhan, dan Tuhan mau aku memuliakan Tuhan di segala sesuatu yang aku punya di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, ayat yang ke-12 tadi, ia datang kepada kepunyaannya. Itu di slide yang saya lihat, dia datang, Yesus datang kepada kepunyaannya, tapi naas sekali orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Nah, tadi kita belajar bahwa Tuhan datang kepada dunia, tidak mengenalnya. Lalu mengkerucut, diperkecil fokusnya, dia datang kepada orang kepunyaannya, orang Israel. Orang Israel yang Tuhan memilih orang Israel dan mengikat perjanjian, ada perjanjian covenant dengan Tuhan dengan orang Israel. Dipilih dari antara bangsa-bangsa menjadi umat yang istimewa, umat yang khusus bagi dia. Nah, ketika Tuhan datang kepada umatnya yang oleh karena inisiatif Allah sendiri mengikat covenant dengan bangsa itu, tapi Alkitab bilang bangsa itu, umatnya itu tidak menerimanya. Tadi tidak mengenal kalau bangsa-bangsa. Sekarang umatnya sendiri yang dipilih istimewa, mereka kenal tuh, mereka tahu tuh. Tapi ketika dia datang, Alkitab bilang orang itu tidak menerimanya. Bangsa itu tidak menerimanya. Kalau saya jadi Tuhan sedih banget ya. Tadi nggak pura-pura nggak kenal, sekarang nggak menerima, tahu tapi nggak menerima. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam sejarah bangsa Israel, bangsa itu mendapatkan privilege ya, mendapatkan hak khusus, hak istimewa daripada Tuhan.
Bayangkan, dari semua bangsa-bangsa, tiba-tiba atas inisiatif Tuhan, dalam kedaulatannya, Dia memilih satu bangsa, dan bangsa itu jatuh kepada bangsa Israel, dan bangsa ini dijadikan menjadi bangsa yang khusus baginya, bangsa perjanjian, yang daripadanya nanti akan turun, akan lahir Raja Sang Mesias. Dirancang sedemikian rupa, Allah hadir dalam hidup mereka, memerintah atas hidup mereka, menjadi raja atas hidup mereka, menyertai mereka, menolong mereka, membimbing mereka. Tetapi ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, mereka tidak menerimanya. Nah, ketidak penerimaan ini sebenarnya sangat kontradiktif, ya, karena para nabi dalam perjanjian lama itu sudah menjanjikan bahwa akan datang Mesias dari keturunan bangsa Israel, menjadi raja bagi bangsa Israel. Lalu para nabi disampaikan terus-menerus itu kepada bangsa Israel. Tetapi, ketika itu disampaikan, bangsa Israel itu menanti-nanti, menunggu-nunggu kapan raja itu datang. Allah sudah berjanji bahwa ada datang raja yang akan melepaskan kami. Mereka tunggu, mereka nanti sudah bertahun-tahun. Sekarang raja itu datang, tapi tidak diterima. Aneh, ya. Udah dinanti-nanti, udah ada di depan mata mereka, sekarang tidak diterima. Pertanyaannya, kenapa tidak diterima? Karena mereka punya imajinasi sendiri, daya hayal sendiri, bahwa raja yang akan datang itu raja yang datang dengan kuda putih, megah, besar, agung, semarak, perkasa, membawa pasukan yang luar biasa, melebihi kuasa, melebihi karisma dari Salomo dan juga Daud. Mereka berpikir bahwa raja itu akan datang, merebahkan semua bangsa-bangsa, dan akan menjadikan mereka secara instan menjadi bangsa penguasa, bangsa yang kuat. Dan ketika mereka lihat raja lahir di kandang yang hina, lahir dari Yusuf tukang kayu, lahir dari Maria seorang petani, lahir dalam kesederhanaan, maka imajinasi mereka tidak terpenuhi, daya hayal mereka tidak terpenuhi. Karena mereka berhayal kalau raja itu datang, mereka akan menjadi negara yang kaya raya, negara yang kuat luar biasa, memerintah. Tapi ketika Yesus datang, cara kerjanya, cara datangnya berbeda dengan cara yang mereka pikirkan. Karena Yesus memang bukan datang untuk memenuhi hasrat politik bangsa Israel, tapi Dia datang sebagai raja untuk memenuhi, untuk memuaskan kerohanian mereka, roh mereka yang sudah kering kerontang itu. Mereka berpikir secara bendawi bangsa Israel. Kedatangan itu secara bendawi, secara materi mereka akan diangkat, akan dipulihkan. Tetapi itu tidak utama, saudara, memulihkan kerohanian mereka, memulihkan roh dan jiwa mereka. Sekalipun nanti ini bisa berdampak kepada pemulihan ekonomi mereka, bisa saja. Dan ketika Yesus datang dengan caranya, mereka kecewa. Mereka tidak menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, kebayang nggak kalau kita sebagai seorang papa datang ke rumah anak kita, tadi lagi ilustrasi itu belajar. Tadi nggak mengenal, sekarang dikenal, oh ini bapak saya nih, tapi nggak mempersilahkan masuk ke rumahnya, nggak suruh duduk, nggak menjamu sesuatu, nggak mengajak bicara, nggak ada relasi, dikenal, tapi ditolak. Lalu bisa lagi, tadi kalau nggak dikenal ya nggak dikenal. Ini dikenal, tahu, tapi tidak diterima. Saya bisa bayangkan hati Yesus begitu hancurnya, bahwa engkau kepunyaanmu, tapi engkau tidak menerima saya. Bukankah ada banyak orang yang begitu
punya konsep seperti orang Yahudi ini. Kita nggak menerima dia bertata dalam hidup kita karena kita punya bayangan cara kerja Tuhan itu kepada kita harus seperti ini. Kita sudah mengatur, kalau Tuhan bekerja dalam saya harusnya ini. Ketika dia datang dengan cara yang berbeda, lalu kita kecewa. Maka kita nggak biarkan dia bertahta. Kita nggak menerima dia bertahta atas harta kita. Kita nggak biarkan dia bertahta atas karir kita. Kita nggak biarkan dia bertahta atas keluarga kita, atas masa depan kita. Kita nggak menerima dia memakai kita. Kenapa? Sekali lagi karena kita mulai memakai akal pikiran kita sendiri. Kita mulai andalkan kekuatan kita sendiri. Kita mulai andalkan apa yang ada pada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai hanya fokus kepada hal-hal yang materi, yang dunia. Kita tinggalkan. Kita nggak fokus lagi kepada Tuhan. Hal-hal rohani itu nggak penting lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar kita menggeser posisi Tuhan dari hidup kita, dan hidup kita benar-benar semakin sederhana. Kita nggak libatkan Tuhan lagi secara sungguh-sungguh dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Firman Tuhan mengatakan bahwa Israel adalah milik kepunyaannya yang diikat oleh perjanjian. Artinya, untuk masa kini, Bapak, Ibu, dan saya, gerejanya adalah kepunyaannya yang diikat oleh kuasa penebusan darah Kristus di kayu salib. Jadi Bapak, Ibu, dan saya dan segala hal yang kita punya adalah kepunyaan. Karena itu maukah hidup kita dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberitakan bagi dunia yang semakin sekuler ini, memberitakan Injil. Maukah kita dipakai dengan segala yang ada pada kita menjadi perluasan Injil, supaya dunia yang sekuler ini bisa dipenuhi oleh kemuliaan. Mari ada satu pujian dulu yang mengatakan, Tuhan inilah hidupku. Segala cita-cita gue dan poin-poin langsung dari Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi, satu kali pujian ini. Pujian ini sangat dalam menurut saya ya. Ini adalah lagu yang keluar dari hati yang mengaitkan, menghubungkan bahwa dirinya ada di dunia ini karena Tuhan dan mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Boleh singers bantu saya. Suara saya lagi.
kepadanya, diizinkan Tuhan tinggal di dunia ini adalah supaya bumi penuh kemuliaannya lewat kita dan juga lewat apa yang ada pada kita. Yang ketiga, dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya percaya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Mari kita bedah ayat ini. Apa yang diberikan kepada orang yang menerimanya? Apa Bapak Ibu? Kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya, ketika seseorang menerima Yesus, menyambut Tuhan dalam hidupnya, yang diberikannya bukanlah tiba-tiba kita jadi bebas, diberinya jalan tol bebas persoalan. Diberinya kita tiba-tiba menjadi kaya raya. Diberinya kita menjadi hidup yang enak, nggak ada tantangan, nggak ada persoalan. Diberinya kita hidup senang-senang di dunia ini. Apakah itu yang dibilang Alkitab? Yang diberikan kepada orang yang menerimanya. Diberinya kita harta karun. Diberinya kita emas batangan yang sampai turunan kita nggak habis-habis. Apakah itu kata kita yang diberinya ketika kita menjadi menerimanya? Diberinya kita segala hal yang kita inginkan. Apakah itu yang dibilang? Enggak. Bagi yang menerimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti Bapak Ibu dan saya menjadi anaknya. Dia menjadi Bapa kita. Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Di sini banyak orang tua. Kalau di sini sebagai orang tua, apa yang kita lakukan bagi anak kita? Saya percaya sebagai orang tua di sini bisa dalam hati ya. Sebagai orang tua, yang terbaik saya berikan bagi anak saya. Makanan terbaik saya berikan, pendidikan terbaik saya berikan, pemeliharaan terbaik saya berikan, doa terbaik saya berikan untuk anak-anak saya. Itu Bapak kepada anak. Nah, kalau sekarang kita diberi kuasa menjadi anak Bapak, maka Bapak pun pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Cuma kita sering kecewa karena kita menganggap yang terbaik itu semua yang kita inginkan. Cobalah kalau anak kita, Bapak Ibu, misalkan Candice atau Naila, Pak, aku udah mau sekolah lagi, saya main ya, aku udah tahu aja. Masih SMP itu, aku mau kerja saja. Aku mau tinggalkan pendidikan SMP saya atau SMA saya. Kerja baik enggak? Baik. Baik. Tapi sebagai orang tua, ya, monggo. Gak usah kamu selesaikan SMP-mu atau SMA-mu, kerja saja. Ya pasti kita bilang nggak boleh. Walaupun kerja itu baik, tapi ada prosesnya. Begitu juga dengan Bapak di surga. Yang kita inginkan itu, yang kita mau itu, dalam kemahatauan Bapa. Pada saat itu, kalau itu diberikan kepada kita, itu bukan yang terbaik. Dia ada waktu yang terbaik untuk memberikan. Maka, ketika nanti anak-anak udah kuliah, dia bilang, aku sambil kuliah sambil kerja ya. Oh, boleh. Sudah masanya. Tapi kalau dia bilang, aku masih SMP, aku gak mau SMP lain, mau kerja, mau cari duit bantu mama papa. Kita bilang, gak apa-apa mama, kerja banting tulang, kalau harus sekolah selesai. Apa sih mau kayak gitu? Ada prosesnya. Bapak yang baik, begitulah kepada kita. Jangan kita salah memahami posisi kita sebagai anak, bahwa apa yang kita mau itu harus didapatkan dari Bapa yang baik. Ketika engkau dan saya menerima Dia dalam hidup kita, menerima Dia bertahta dalam keluarga, bertahta dalam pekerjaan kita, kepada kita diberi kuasa menjadi anaknya. Menurut saya inilah rahasia kekayaan yang luar biasa yang kita punya. Kan dia pernah ngomong kepada anak sulung dalam Lukas 16. Ketika anaknya marah, Papa gak pernah kau kasih aku kesempatan untuk bersenang-senang dengan kawanku, berilah aku domba
aku pesta pora. Papa nggak pernah peduli sama saya. Papanya bilang apa? Nah, apa yang papa punya adalah punyaku juga. Ini yang kadang kita nggak paham. Tetapi apa yang Bapak punya itu diberikan dalam kedaulatan, dalam kemahakuasaannya. Tepat seperti dalam timing yang tepat diberikan kepada kita, bukan seperti yang kita inginkan dalam waktu kita sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menyadari kalau kita anaknya, berarti Bapak Ibu disayang ya. Kita orang-orang yang disayang Tuhan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan, ditemani oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita ingat, engkau dan saya anaknya. Tuhan, aku anakmu. Engkau tidak akan membiarkan aku terlantar. Engkau tidak akan membiarkan aku sendirian. Engkau tidak akan mengabaikan saya. Bapa yang baik, engkau selalu ada bagi saya kapanpun saya datang. Mari kita ke satu pujian yang mengatakan seperti Bapa sayang anaknya. Bapak Ibu, Tuhan sayang engkau dan saya. Bapa sayang engkau dan saya. Kalau seperti kita bergumul merasa Tuhan jauh, enggak, dia dekat. Dia mengasihi engkau. Dekatkanlah diri kita kepada Bapa, jangan tinggalkan Dia. Mari mendekatkan diri kepada Bapa. Saya mengerti hari-hari ini adalah masa-masa yang sangat sulit dalam hidup kita. Tapi mari kita ingat Bapa sayang kita, Dia tidak tinggalkan kita. Bapa yang baik itu mengasihi kita. Seringkali kita salah kaprah.
mengertikan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu Bapa, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita mengalami ditambahkan itu kepada kebenaran, kepada materi. Memang itu bisa diberikan, tetapi yang dimaksudkan segala ditambahkan itu rasa cukup Bapak Ibu. Rasa cukup. Karena kalau di dunia ini seringkali kita tak pernah cukup ya. Kalau kita punya tabungan 10 juta pengen 20 lagi. Kita di jabatan A pengen ke jabatan C. Itu adalah alami. Tetapi ditambahkan kepadamu itu rasa cukup. Rasa cukup untuk waktu yang ada sehingga kita masih bisa beribadah. Rasa cukup untuk uang yang Tuhan berikan bagi sehingga kita masih bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Rasa cukup dengan segala sesuatu sehingga kita masih bisa berpartisipasi dalam banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Karena kalau kita nggak rasa cukup waktu kita, saya yakin sini nggak ada lagi yang pelayanan. Karena nggak cukup waktu, dikejar-kejar waktu di luar sana. Usaha bisnis dikejar-kejar, tapi kita rasa cukup. Cukup, saya sudah dikasih waktu 6 hari. Cukup, hari Minggu saya harus bekerja, saya harus melayani. Jabatan saya sudah di posisi ini. Puji Tuhan, aku rasa cukup. Sehingga walaupun posisi udah tinggi, aku nggak mau meninggalkan Tuhan gara-gara posisi ini. Rasa cukup itu sangat penting. Kalau kita mencari Bapa, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kata semuanya lebih mengarah kepada rasa cukup. Karena manusia di dunia kan selalu nggak cukup kan? Selalu nggak cukup kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa cukup, kita ada cukup damai, cukup ada sukacita, sejahtera, kita kuat, kita tangguh, ada makan minum cukup, ada pakaian cukup. Kenapa kita rasa nggak cukup? Karena kita membandingkannya dengan dunia punya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di dunia sekuler. Mayoritas manusia ini belum menerima Injil, belum menerima kabar baik. Di antara keadaan yang mayoritas itu, ada engkau dan saya ditempatkan sebagai anak-anak Bapa yang sudah menerima Dia, yang sudah mau menerima Dia. Puji Tuhan, Bapak, Ibu dan saya anak Bapa. Maka jangan sekali-kali menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya dimanapun Bapak Ibu berada, disitulah kita tetap merasa terjamin kehidupan kita. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi alat untuk penyebaran Injilnya bagi dunia yang semakin jauh dari Tuhan. Amin. Menyanyikan ref sekali lagi dari Tuhan kuserahkan hidupku. Refnya saja. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Saya sudah dilewatin berdiri responi firman Tuhan. Bagi saya di dunia sekuler, kiranya kita tetap memiliki pembaruan diri kita menjadi berkat di dunia. Ibu Tuhan seluruh hidupku, banggalah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, Ya Tuhan, banggalah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. musik boleh mengatur. Saya beri waktu 1 menit bagi kita Bapak Ibu. Berdoalah kepada Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu dan saya ditempatkan Anda berada di dunia, tempat kita sementara. Bersyukurlah bahwa ketika Dia datang, kita boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita telah mengundang Dia hidup bertahta dalam hidup kita. Dan seluruh dengan itu Tuhan mau engkau dan saya terbuka untuk dipakai. Apapun yang ada pada kita dipakai untuk memenuhi bumi ini dengan kemuliaan.
oleh karena kasih karunia kami boleh mengenalmu. Karena kasih karunia kami boleh menerima. Dan oleh karena kasih karunia